Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Gara-gara menaikkan harga BBM bersubsidi untuk nelayan, seorang pemilik SPBU di Balikpapan digelandang ke kantor polisi. Empat orang jadi tersangka korupsi listrik tenaga matahari di Kutai Timur. 3 diantaranya adalah ASN. Warga binaan Lapas Kelas 2A Tenggarong ikut berpartisipasi di ajang Tenggarong International Folk Art Festival atau TIFAF 2022. Ini sisa penjualan ya? Iya. Penjualan kemarin. Penjualan kemarin. Ini udah distorkan untuk pembelian besok bilangnya. Itu apa itu? Ini nomor catatannya tuh. Enggak ada. Udah ini apa? Ya udah taruhin aja. Penggerebekan SPBU khusus nelayan ini dilakukan Ditpolairut Polda Kaltim di Kampung Nelayan Manggar, Balikpapan Timur. Penggerebekan ini terjadi setelah pemilik usaha melakukan praktik curang. Solar bersubsidi yang harganya Rp5.150 dinaikkan menjadi Rp5.250 per liternya. Uangnya masukin semua ke tas. Pertamina area Kaltim-Tara yang ikut turun di lokasi penggerebekan menyatakan akan memberikan sanksi pada pemilik usaha. Sedangkan polisi menegaskan praktik curang itu sudah dilakukan pelaku sejak Mei 2021 lalu. Cukup. Hal ini telah diungkap oleh Direktorat Polairut Polda Kalimantan Timur. Jadi BBM yang berhasil kita amankan kurang lebih 700-an liter, ya, yang mana ini peruntukannya ada BBM subsidi untuk nelayan, tapi oleh pengelola SPBU Kampung Kompak ini harganya dinaikkan dan ini sudah berlangsung kurang lebih dari tahun 2021, sudah bulan Mei 2021. Disparitas harga memang mungkin tidak terlalu besar, tapi kalau hal ini berkelanjutan, banyak nanti teman-teman daripada nelayan yang akan dirugikan. Apalagi kita tahu bersama bahwasannya ada disparitas harga antara harga subsidi, ya, BBM subsidi, dan memang peruntukan untuk rakyat kecil, untuk kebutuhan operasional hari-hari dengan BBM non subsidi atau industri. Nah, ini merupakan peluang memang orang-orang untuk memanfaatkan ini. Ya, yang pertama, yang pasti SPBU Komplek ini kami berikan pembinaan. Jadi surat pembinaan, surat teguran itu sudah diterbitkan. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas bahwa sifatnya ini kan kita sebenarnya untuk kepentingan nelayan, kepentingan lebih besar sebenarnya. Jadi harapan kami dengan adanya surat pembinaan ini, SPBU Komplek akan lebih rapi, lebih tertib dalam penyaluran solarnya. Akibat ulahnya itu pemilik usaha ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal migas dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Dari penangkapan ini polisi menyita 700 liter solar bersubsidi. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. 10 sepeda motor yang diduga sebagai alat penimbun BBM disita polisi di Samarinda Jumat siang. Barang bukti lain yang lebih dulu disita berupa mobil box, mobil pengangkut BBM, dan dispenser. Di Samarinda alat ini dikenal dengan sebutan Pertamini dan dijadikan sarana untuk menjual BBM secara eceran. Kapolresta Samarinda, Komisaris Besar Polisi Arif Fadli menyatakan, penangkapan ini merupakan rangkaian dari peristiwa kebakaran yang menghanguskan 6 rumah di Sungai Pinang.
Polisi juga menetapkan Masri sebagai tersangka karena diduga menjadi penyebab kebakaran di Jalan Gerilya. Kerja polisi masih belum berakhir karena mereka akan mendatangkan Puslapfor Mabes Polri guna mengungkap penyebab pasti timbulnya percikan api yang memicu kebakaran. Mulai dari pagi hari sejak SPBU buka sampai dengan tutup. Pasca dari pembelian Pertalite, kemudian diisikan ke dispenser ini. Nah, kemudian pada saat peristiwa terjadi, yang terjadi adalah pada saat akan berangkat membeli Pertalite eceran, karena kondisi bahan bakar atau tangki bahan bakar tersebut kosong sama sekali karena sudah ditap untuk diisi ke dispenser, yang bersangkutan mengambil sedikit atau satu botol berisikan 1 liter untuk Pertalite untuk diisikan ke tangki mobil tersebut. Nah, setelah diisikan, pada saat di starter terjadilah kebakaran. Nah, ini kita masih akan memastikan lagi penyebab kebakarannya apa, ya, penyebab percikannya tersebut apa. Nah, ini kami akan sudah berkoordinasi dengan pihak Lapor Surabaya dan akan segera kita datangkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bisa memastikan asal muasal atau penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Modus tersangka mengetap BBM yakni dengan membeli BBM di SPBU dengan menggunakan mobil. BBM tersebut kemudian dipindahkan ke mesin Pertamini. Saat proses pemindahan itulah timbul percikan api hingga memicu kebakaran. Akibat ulahnya itu Masri terancam pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Silakan ke sumber suara. Tenggelam sudah dia. Wih, orangnya kasihan. Inilah detik-detik tenggelamnya kapal tunda Blue Dragon 12 di anak Sungai Semoy Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Sabtu sore. Pada video berdurasi 30 detik itu terlihat kapal yang bersandar di tongkang itu mengeluarkan kepulan asap tebal dari dalam kapal dan tidak berselang lama kapal tenggelam. Regu pencarian dan pertolongan yang diterjunkan ke lokasi kejadian membagi tim menjadi 2 regu, yakni regu pencarian di permukaan air dan penyelaman. Upaya penyelaman dilakukan setelah tim SAR menerima laporan terdapat 1 ABK yang ikut tenggelam bersama kapal tersebut. Untuk perkembangan pencarian hari ini kami bagi 2 regu. 1 seru untuk melaksanakan penyelaman dan 1 seru melaksanakan pencarian di permukaan sejauh 3 nautical mile ke arah barat laut. Untuk penyelaman sendiri untuk saat ini masih kami tunda karena masih menunggu pihak dari agen kapal untuk memastikan posisi tenggelam kapal dan spek dari kapal tersebut. Sementara untuk seru penyelam masih melaksanakan observasi di area lokasi, memastikan untuk kepastian keamanan dari pada saat melaksanakan penyelaman. Hingga Minggu sore pencarian masih berlangsung dan belum diketahui nasib ABK yang ikut tenggelam bersama kapal tersebut. Saat ini polisi masih mendalami sebab kecelakaan tersebut. Amir Hamzah melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Masih bersama saya Ufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gara-gara menaikkan harga BBM bersubsidi untuk nelayan, seorang pemilik SPBU di Balikpapan digelandang ke kantor polisi. Empat orang jadi tersangka korupsi listrik tenaga matahari di Kutai Timur. 3 diantaranya adalah ASN. Warga binaan Lapas Kelas 2A Tenggarong ikut berpartisipasi di ajang Tenggarong International Folk Art Festival atau TIFAF 2022.
4 tersangka korupsi penyediaan listrik tenaga matahari di Kabupaten Kutai Timur Jumat siang digiring ke mobil tahanan. Mereka akan dititipkan di Rutan Polres Kutai Timur untuk proses persidangan. 3 dari keempat tersangka ini adalah aparatur sipil negara di Pemkab Kutai Timur. Ketiganya berinisial HS, AP, dan PA. Sedangkan 1 tersangka lainnya berinisial MZ, Direktur PT BBE. Kepala Kejaksaan Kutai Timur menyatakan keempatnya dijadikan tersangka karena dinilai merugikan keuangan negara hingga 53,6 miliar dari total anggaran proyek listrik tenaga matahari sebesar 90 miliar rupiah. Yang ketiga adalah pada hari ini kita telah menetapkan 4 tersangka tersebut untuk segera kita lengkapi pemberkasannya untuk kita segera limpahkan ke pengadilan tipikor di Samarinda. Dan terkait dengan status keempat tersangka tersebut, dengan alasan subjektivitas dari Kejaksaan Negeri Kutai Timur terhadap mereka, kita lakukan penahanan untuk mempermudah dan mempercepat proses penanganan perkara ini. Penahanan tahap penyidikan. Selain keempat tersangka tersebut, penyidik Kejari Kutai Timur masih mendalami perkara lainnya, yakni pengadaan solar sel halaman sekolah tahun anggaran 2020, serta bantuan sosial di Dinas Sosial. Sejauh ini belum diketahui pasti angka kerugiannya karena masih dalam perhitungan penyidik. Amir Hamzah, Sabta Rizky, melaporkan dari Kutai Timur. Akan ada lagi nanti prosesnya. Kejaksaan Negeri Kutai Timur kian mengembangkan perkara dugaan korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten. Kali ini ada 2 dinas yang disasar penyidik, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Itu ditegaskan Kepala Kejari Kutai Timur Henryadi W. Putro saat memberi keterangan pers pada sejumlah wartawan di kantor Kejari di Bukit Pelangi. Dijelaskan oleh Henryadi W. Putro, tahap awal penyelidikan dilakukan di kantor Dinas Pendidikan terkait pengadaan solar sel. Selain itu, penyidik juga menyasar sejumlah pengadaan mulai bak sampah, mau beler, dan tas. Akan tetapi Kejari belum menjelaskan rinci hasil penyelidikan yang sudah dilakukan 2 bulan terakhir. Jadi terkait dengan proses penyidikan di Diknas, itu adalah satu yang memang menjadi fokus kita, yaitu pengadaan solar cell. Nah, di dalam serangkaian pemeriksaan didapatkan ada beberapa pengadaan di sana. Seperti yang mungkin teman-teman ketahui, ada pengadaan bak sampah, ada mebeler, dan tas juga ada di sana. Nah, ini akan kita lihat dulu dalam proses pemeriksaan, karena ini masih berjalan dan nanti akan kita pisahkan tersendiri dalam prosesnya. Itu adalah pengembangan dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan selama 2 bulan terakhir ini. Sebelumnya, Kejari sudah menetapkan 3 tersangka perkara korupsi di lingkungan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau PMD PTSP. Sudah ada 4 tersangka perkara yang berpotensi merugikan negara hingga 53,6 miliar rupiah tersebut. Amir Hamzah, Sabta Rizky, melaporkan dari Kutai Timur. SY, warga Sangata, Kabupaten Kutai Timur ini nampak pasrah saat digiring ke unit perlindungan perempuan dan anak Polres Kutai Timur. Dia ditangkap dan dijadikan tersangka atas dugaan pencabulan terhadap seorang gadis di bawah umur pada Senin 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Pelaku dilaporkan ke polisi oleh keluarga karena memeluk dan mencium korban.
Tersangka beralasan tindakan itu bukan untuk mencabuli. Ia lakukan itu karena bentuk kasih sayangnya, terlebih korban dan pelaku sudah saling mengenal dan rumahnya tidak berjauhan. Tersangka menuturkan tidak menyangka jika ulahnya itu berujung di kantor polisi. Pidana pencabulan. Korbannya sekarang terhadap korbannya inisial NF telah dilakukan pemeriksaan dan sekarang kasus ini masih tahap penyidikan. Sekarang lagi diamankan di Rutan Polres Kutai Timur. Nah, ini menganggap si korban ini seperti anaknya sendiri gitu. Dipeluk-peluk, disayang-sayang karena status dari si korban ini sudah tidak ada orang tuanya, maksudnya ayahnya sudah nggak ada gitu. Akibat laporan tersebut, pria ini terancam pidana 15 tahun penjara. Amir Hamzah, Sabta Rizky, melaporkan dari Kutai Timur. Masih bersama saya Ufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gara-gara menaikkan harga BBM bersubsidi untuk nelayan, seorang pemilik SPBU di Balikpapan digelandang ke kantor polisi. Empat orang jadi tersangka korupsi listrik tenaga matahari di Kutai Timur. 3 diantaranya adalah ASN. Warga binaan Lapas Kelas 2A Tenggarong ikut berpartisipasi di ajang Tenggarong International Folk Art Festival atau TIFAF 2022. Posko 7 Damkar Samarinda Utara Sabtu siang ramai oleh kedatangan puluhan pramuka dari berbagai sekolah. Mereka datang untuk diberi pelatihan penanganan hewan pengganggu, pemadaman api, dan flying fox. Dari beberapa pelatihan yang diberikan, flying fox paling diminati pramuka. Itu karena mereka belum pernah merasakan bergelantungan di ketinggian dengan bersandar pada tali pengaman. Adrenalin mereka meningkat drastis saat dilepas dan meluncur deras ke tanah. Baru pertama, kedua atau gimana? Baru pertama ya. Mbaknya dari mana? Kuartir mana? Sungai Kujang. Datang sini berapa anak pramuka yang hadir? 30 lebih ya. Jadi ini baru pertama kali merasakan flying fox? SMK 1. SMK 1. Nah, gimana tadi perasaannya waktu ikut flying fox tadi? Sudah sering? Baru pertama? Baru pertama ya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda Hendra menjelaskan, flying fox ini baru pertama dimanfaatkan oleh pelajar. Ini cukup menarik untuk memberikan pemahaman proses evakuasi pada korban jika terjadi musibah kebakaran dan bencana lain yang membutuhkan evakuasi. Kegiatannya mereka diberi pelatihan pemadaman kebakaran, kemudian ada sekaligus meresmikan wahana kami, wahana sederhana yaitu untuk flying fox, untuk rappelling, guna untuk menangani kebencanaan. Ada berapa pramuka yang terlibat hari ini, Pak, yang datang kira-kira? Yang hari ini dari Kuaran Samudra Hilir, cuman ada dari Sungai Kunjang juga saya lihat tadi, ada 3 tadi saya lupa. 3 ya. Jadi kesini sekaligus edukasi ya? Sekalian edukasi pemadaman api menggunakan apar, kemudian menggunakan tradisional karung basah segala macam. Damkar memastikan pelatihan ini boleh dilakukan oleh siapapun. Mereka yang datang di tempat ini akan diberi pengetahuan oleh petugas yang bersiaga di posko damkar. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.
Tarian asal Sumatera Barat ini menjadi pemuncak acara Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia atau BSBI 2022 yang digelar Kementerian Luar Negeri. Acara itu dilaksanakan di Aula Gedung Kantor Bupati Kutai Kartanegara pada Sabtu sore 23 Juli 2022. BSBI 2022 dilaksanakan secara daring sejak 21 Mei hingga 16 Juli 2022 dan diikuti 38 peserta dari 18 negara. Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Tengku Faizasyah menjelaskan, ramainya peserta dari berbagai negara ini karena mereka sangat berminat mendalami seni dan budaya Indonesia. Seni dan budaya adalah remaja dan penggiat seni dari wilayah Asia Pasifik. Namun tadi juga teman-teman menyaksikan bahwa peserta pelatihan ini dari Eropa sekalipun, dari Timur Tengah, Afrika, dan dari berbagai negara lainnya. Ini menunjukkan minat yang semakin besar dari generasi muda di berbagai negara untuk mendalami seni. Ramainya peserta membanggakan Pemkab Kutai Kartanegara. Tercatat 8 dari 18 negara secara mendalam mempelajari seni dan budaya Kutai Kartanegara. Head of Missions of the Republic of Indonesia in Osaka. Kita bangga bahwa ternyata budaya kita itu juga diminati. Kalau kita lihat dari beberapa negara yang ingin ikut tadi kan mereka mengikuti kan ada 8 sehingga saya tadi itu yang ingin ikut di program untuk UKAR tapi yang bisa performance hanya 1 orang tadi. Ya itu kan menunjukkan bahwa dari beberapa seni yang kita miliki ternyata juga diminati oleh pihak lain. BSBI mulai digelar sejak 2003 untuk memperkenalkan seni dan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Saat ini BSBI memiliki 926 alumni dari 77 negara. Kurikulum yang diajarkan meliputi bahasa Indonesia, seni tari, dan musik. Metode pembelajaran dilakukan secara virtual sebanyak 16 kali dan melibatkan 6 sanggar seni mitra BSBI dari Kutai Kartanegara, Padang, Makassar, Bali, Banyuwangi, dan Yogyakarta. Amir Hamzah, Faidil Adha, melaporkan dari Kutai Kartanegara. Tarian Jepen Bekebas ini ditampilkan oleh 6 warga binaan Lapas Kelas 2A Tenggarong di panggung Tenggarong International Folk Art Festival 2022. Penampilan kelompok tari Prodeo Art Gallery itu disaksikan ribuan penonton yang memadati halaman parkir Stadion Rondong Demang Tenggarong Kamis malam. Tarian Jepen Bekebas ini menggambarkan kegiatan masyarakat yang hidup di bantaran Sungai Mahakam. Kebasan selendang itu dilakukan untuk mengusir roh jahat yang kerap mengganggu warga di bantaran sungai. Untuk bisa tampil memikat, warga binaan ini mempersiapkan diri selama 2 minggu. Ada tema khusus ya, Mas? Jepen Bekebas. Persiapan yang dilakukan berapa lama, Mas? 2 mingguan. Latihannya setiap hari atau gimana? Latihannya setiap hari. Diceritakan secara singkat ini jenis tariannya. Ini tariannya mengusir para roh-roh jahat. Cerita dari zaman dulu kala, mengusir roh-roh jahat dari pagi hari sampai malam hari. Pembina Kepribadian Lapas Kelas 2A Tenggarong menyatakan, latihan menari di lingkungan lapas itu tujuannya untuk melatih kedisiplinan warga binaan sekaligus memberikan keterampilan untuk bekal saat bebas dari lapas. Dengan melatih tari ini juga salah satu untuk melatih kedisiplinan mereka untuk nanti pada saat di luar mereka sudah terbiasa dengan kehidupan dengan masyarakat umum di luar. Jadi ini adalah salah satu pembinaan
di Lapas Kelas Tua Tenggarong. Bagaimana bukan hanya pelatihan kemandirian, juga pelatihan kepribadian. Salah satunya tari daerah ini. Jadi dengan ini kita bisa mengeksplor keluar bahwa di dalam lapas kita juga bisa berkaya di ruang terbatas. Usai mempersembahkan tarian di hadapan ribuan penonton, warga binaan ini harus kembali ke rutan untuk menjalani hukuman yang sudah dijatuhkan oleh hakim pengadil. Amir Hamzah, Faidil Adha, melaporkan dari Kutai Kartanegara. Atraksi reok Ponorogo di halaman pos pengaman perbatasan Indonesia-Malaysia ini jadi penanda berakhirnya masa tugas Batalion Armet 18 Komposit di perbatasan. Hiburan tradisional ini cukup diminati warga karena mereka yang tinggal di perbatasan, tepatnya di Kabupaten Nunukan ini, sudah lama tidak menyaksikan kesenian tersebut sejak wabah COVID-19 melanda. Komandan Yon Armet 18 Komposit Letkol ARMUD Ari Irawan menyatakan, mereka sudah bertugas di perbatasan selama 10 bulan. Hiburan rakyat tidak hanya seni reok, namun dilengkapi dengan seni dan budaya Indonesia lainnya. Ini sengaja diberikan agar warga Indonesia di perbatasan tetap mencintai seni dan budaya Indonesia. Hari ini kita melaksanakan kegiatan purna tugas. Jadi kami di sini sudah hampir 10 bulan melaksanakan penugasan di perbatasan RI Malaysia. Jadi kami berinisiatif memberikan hiburan kepada masyarakat dengan melaksanakan purna tugas dengan mengadakan acara reok Ponorogo. Jadi rangkaian acara pelepasan mulai dari jam 2 tadi sampai dengan nanti malam nanti kita akan menghadirkan hiburan-hiburan dari masyarakat, dari dancer semua dari tokoh masyarakat ikut berpartisipasi untuk kegiatan malam pengantar tugas kami. Purna tugas, kami selesai melaksanakan penugasan kurang lebih 9 bulan. Yang pertama kali saya atas nama kesenian reok Mitra Rangsari Kabupaten Nunukan bersama Ketua Paguyuban Warga Jawa atau Pakuwaja Kabupaten Nunukan merasa berterima kasih sekali kepada Satgas Pamtas Yon Armet 18 Komposit telah mendukung kami, menyupport kami kembali untuk bangkit kembali setelah pandemi 2 tahun kita tidak beraktivitas berkesenian di perbatasan. Sukses menjalankan tugas, Yon Armet 18 Komposit akan kembali ke kesatuannya di Kabupaten Berau. Amir Hamzah, Antoleo, melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ulfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.